Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihom satun utfi biha harol waba ilhatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Teruntuk Bu dosen, Bu Hani, selamat pagi Bu, dan untuk teman-teman sedoyo rencang kelas GMIG, selamat pagi. Tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kekuatan, bukan hanya kita ya, keluarga kita, orang tua, nenek, adik, tangga, saudara kita, semoga tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk menghadapi mengenai adanya virus corona ini. Dengan adanya virus corona ini, kita semua ya terpaksa harus melakukan perkuliahan online. Ya, kita hadapi saja walaupun ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, langsung saja, nanti kalau terlalu lama menambah ukuran karena ini via online, ya langsung saja. Di sini saya Ahmad Taufikur Rahman dan teman-teman saya nanti juga akan membantu menjelaskan. Kita hari ini akan mempelajari atau kita akan mempresentasikan mengenai pembelajaran materi matematika tentang pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Nanti saya bersama teman-teman saya akan bergantian menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivisme. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, tetap semangat dan stay di rumah. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Taufikur Rahman. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan merupakan hasil konstruksi yang dilakukan oleh manusia. Pengetahuan tidak begitu saja diberikan oleh seseorang kepada orang lain, akan tetapi orang yang menerima pengetahuan harus memprosesnya dan menafsirkan sendiri. Jadi, yang namanya pengetahuan itu tidak selalu diterima atau diperoleh dari orang lain. Maksudnya gimana? Ya, mungkin kita menerima informasi dari berbagai hal, entah itu dari alam, itu dari manusia lain, tetapi kita harus menafsirkannya sendiri agar kita mengetahui pengetahuan atau informasi apa yang baru yang telah kita terima secara makna yang lebih dalam. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran yang menggunakan paham konstruktivisme dilaksanakan oleh Piaget. Piaget menyatakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungannya dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan dikendalikan dengan prinsip keseimbangan. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru ke dalam pikiran. Sedangkan akomodasi adalah penyusunan kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi itu punya tempat di dalam otak kita, dalam memori otak kita. Jadi yang namanya asimilasi itu adalah penyerapan informasi baru yang dilakukan oleh otak pikiran kita. Itu proses pertama dalam penerimaan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya akomodasi. Akomodasi adalah penyusunan kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru. Jadi setelah kita menerima informasi baru, otak kita itu harus kita susun kembali. Seumpama kita setelah mengetahui suatu ilmu pengetahuan sebelumnya, maka kita harus menimbang dengan informasi yang kita terima dalam membahas suatu hal yang sama atau sebelumnya bahkan kita belum menerima yang namanya informasi tersebut, maka kita harus menyiapkan atau meluangkan satu tempat
pikiran kita atau space ruang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk satu informasi atau pengetahuan yang baru tersebut. Selanjutnya, konstruktivis merupakan salah satu pendekatan yang mengandung siswa sebagai individu aktif membangun pengetahuan sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi yang namanya konstruktivis ini merupakan pendekatan yang mengharuskan siswa itu aktif dan bisa menerapkan apa informasi maupun pengetahuan yang diterimanya ke dalam dunia nyata atau memaknai pengetahuan yang telah diterima itu dengan nyata, itu dengan kehidupan sehari-hari, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pembelajaran matematika ada materi tentang menghitung waktu, maka seorang siswa itu harus bisa menarik keluar dalam kehidupan sehari-harinya, bisa digunakan untuk melihat jam pada waktu berangkat sekolah agar tidak terlambat dan sebagainya. Terus menurut Choi mengemukakan bahwa konstruktivis merupakan suatu pendekatan pendidikan dan pembelajaran yang berdasarkan anggapan bahwa kognisi diakibatkan oleh pembinaan mental. Dengan kata lain, pelajaran mempelajari tentang pendidikan, memberikan pertanyaan baru dengan pengetahuan yang telah tersedia. Jadi menurut Choi itu pendekatan konstruktivis itu mengharuskan siswa itu, nggak mengharuskan sih, itu lebih ke mengharapkan siswa itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari otak pikiran siswa dengan pengetahuan yang telah tersedia. Jadi dengan siswa itu mengetahui, diharapkan siswa itu menimbulkan pertanyaan baru, rasa ingin tahu, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pendekatan konstruktivisme yang akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang kedua, karakteristik pendekatan konstruktivisme. Yulilawati mengemukakan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme menurut beberapa literaturnya sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya, belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Sedangkan menurut Siroj, ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis adalah menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa, sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya, interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, dan siswa-siswa. Yang kelima,
memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Pembelajaran konstruktivistik dapat dikenali melalui ciri-cirinya antara lain adanya kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman-teman, siswa kritis, guru kreatif. Laporan kepada orang tua berwujud rapor hasil karya siswa, laporan praktikum, dan karangan siswa, dan lain-lain. Yang selanjutnya melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Pembelajaran konstruktivistik dapat dikenali melalui ciri-cirinya antara lain adanya kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman-teman, siswa kritis, guru kreatif. Laporan kepada orang tua berwujud rapor hasil karya siswa, laporan praktikum, dan karangan siswa, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada apersepsi. Apersepsi meliputi pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami oleh siswa. Jadi dalam apersepsi ini seorang pendidik harus memotivasi siswa dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi siswa. Yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi yaitu materi atau keterampilan yang baru diperkenalkan, berkaitan dengan materi dan pengetahuan yang sudah ada pada siswa. Yang ketiga, konsolidasi pembelajaran, yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi ajaran baru, dan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu pembentukan sikap dan perilaku, meliputi siswa didorong untuk menerapkan konsep atau pengertian yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah penilaian formatif, meliputi mengembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran siswa. Gunakan hasil penilaian tersebut untuk melihat kelemahan dan kekurangan siswa. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dari pendekatan konstruktivisme. Yang selanjutnya akan menyampaikan manfaat pendekatan konstruktivisme. Ya, saya Rizky Nur Yahya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat pendekatan konstruktivisme. Yang pertama adalah membina pengetahuan murid sehingga murid mampu berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, berarti di sini siswa memecahkan masalah dalam bentuk soal. Berarti siswa dapat mendeskripsikan soal-soal tersebut dalam bentuk narasi atau menjadikan soal-soal tersebut jadi real atau mengkonkretkan soal tersebut agar mudah dipahami sehingga di sini siswa dapat mengetahui dasar-dasar soal tersebut sehingga siswa paham dan dapat memecahkan masalah dan dapat menjawab soal tersebut. Yang kedua adalah murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran, maka memudahkan siswa untuk paham mata pelajaran tersebut. Ya, di sini dengan terlibatnya siswa dapat menumbuhkan keterampilan berhitung menggunakan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari karena tadi ya dapat merealkan soal-soal tersebut dalam bentuk konkret.
Yang kedua, menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat digunakan melalui kegiatan matematika. Ya, kegiatan matematika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut. Dengan adanya bekal belajar ini, mereka kedepannya akan lebih mudah mengenai pembelajaran matematika atau konsep dasar matematika, sehingga mereka setidaknya mereka memiliki kemampuan yang lebih. Selanjutnya, dapat membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. Dan menjadikan siswa tersebut terampil dalam melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, juga mengusahakan agar siswa mampu menggunakan keterampilan tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme harus memandang matematika sebagai aktivitas manusia. Sehingga seorang guru matematika perlu menyediakan aktivitas-aktivitas matematika yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswanya. Pada makalah ini telah dicantumkan beberapa pandangan-pandangan tentang pendekatan konstruktivisme, namun masih bersifat umum. Jadi, untuk mempermudah, kelompok kami juga memasukkan komponen-komponen rencana pembelajaran pendekatan konstruktivisme. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan. Pada perencanaan kegiatan ini, siswa menggali ide-ide melalui pertanyaan untuk mengarahkan pembelajaran. Kemudian, siswa menyampaikan ide-ide yang telah mereka temukan. Pada tahap ini, menurut kelompok kami lebih mengedepankan tentang kepemimpinan siswa, kerjasama antar siswa, pencarian sumber informasi, dan pengambilan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajaran. Tahap kedua adalah strategi dalam kelas. Pemikiran, pengalaman, dan minat siswa sangat mempengaruhi arah pembelajaran yang akan dilakukan. Pada tahap ini, memanfaatkan sumber informasi alternatif yang ada di sekitar. Dan keterbukaan dalam bertanya menjadi peluang besar pada strategi dalam kelas. Tahap ketiga adalah kegiatan siswa. Pada tahap ini, siswa mengkolaborasikan pertanyaan dan jawaban yang mereka buat. Kemudian, mereka dapat memberikan argumentasi pada setiap keputusan dari pertanyaan dan jawaban yang mereka buat. Di dalam kegiatan siswa ini, siswa harus bisa memprediksikan konsekuensi dari jawaban yang mereka ambil. Pada tahap ini, menurut kelompok kami lebih menguji pada ide yang mereka sampaikan. Tahap kelima atau tahap terakhir adalah teknik mengajar. Pada teknik mengajar ini, siswa mencari ide-ide sebelum guru memberikan materi. Jadi siswa dapat mencarinya melalui buku atau sumber-sumber lain. Di sini siswa bisa membandingkan antara konsep pemikiran mereka dengan konsep pemikiran teman mereka. Pada teknik mengajar ini bersifat kooperatif, yaitu menekankan kolaboratif antar siswa, menghormati jawaban dari setiap siswa atau pertanyaan dari setiap siswa, individualitas, dan menggunakan teknik pembagian kerja. Manajemen waktu pada teknik mengajar ini juga sangat diperlukan agar fleksibel dan analisis. Siswa dituntut untuk menghargai semua pendapat yang dikemukakan oleh temannya. Dalam teknik mengajar ini, menggunakan analisis pribadi, mengumpulkan bukti-bukti nyata untuk mendukung ide yang telah mereka kemukakan,
dan merumuskan kembali ide setelah pengalaman dan bukti baru. Berikut ini contoh penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika di SD atau MI. Bisa dibaca terlebih dahulu nanti, atau bila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi klarifikasi. Selanjutnya nama saya Ruhil Ridatun Musyahadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk soal yang pertama yaitu soal cerita melalui pendekatan konstruktivisme untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Jadi soal yang pertama ini berbentuk cerita. Soalnya sebagai berikut. Rubiana mempunyai sejumlah permen, kemudian ayah memberi permen lagi kepada Rubiana sebanyak 5 kantong. Di setiap kantongnya berisi 50 buah permen. Dan Rubiana sekarang mempunyai 300 buah permen. Berapa banyak permen Rubiana semula? Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak permen Rubiana semula. Alternatif solusi. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui N adalah permen Rubiana semula. Jadi kita mengibaratkan N sebagai permen Rubiana semula. Ayah memberi lagi Rubiana 5 kantong permen yang setiap kantongnya berisi 50 buah permen. Permen Rubiana sekarang 300 buah. Ditanyakan berapa? Langkah penyelesaiannya adalah 1. Misalkan yang ditanyakan adalah N adalah banyak permen Rubiana. 2. Menuliskan kalimat matematikanya. Semua hal yang dinyatakan dalam soal harus dimasukkan dalam kalimat matematika, yaitu N ditambah 5 dikali 50 sama dengan 300. Kalimat ini berarti bahwa banyaknya permen Rubiana semula ditambah permen pemberian ayah, lalu menjadi 300 buah permen. 3. Mencari bilangan yang membuat kalimat ini menjadi benar. Jadi, cara penyelesaian rumus ini adalah N ditambah 5 dikali 50, hasilnya adalah 250. Sama dengan 300. Kita harus mencari dulu berapa jumlah N, sehingga dia hasilnya adalah 300. Lalu kita pindah angka 300 di sini, 300. Kita turunkan 250 karena dia memindahkan posisi, berarti operasinya diganti pengurangan. Kurangi 250 sama dengan N. 300 dikurangi 250 hasilnya adalah 50 sama dengan N. Jadi N adalah 50. Jadi banyaknya permen Rubiana semula adalah 50 buah. Dalam langkah-langkah penyelesaian soal cerita, agar peserta didik memperoleh pengertian yang lebih mendalam, maka diperlukan bimbingan guru. Yang diutamakan adalah menuliskan kalimat matematikanya dengan benar, kemudian dilanjutkan dengan ketelitian menghitungnya. Untuk mencari jawaban tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami masalah dan mampu merencanakan penyelesaian serta dapat menemukan pengerjaan hitung yang diperlukan dan akhirnya dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Jadi prinsip yang paling utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah tidak hanya dalam memberikan pengetahuan, namun guru harus memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam proses menemukan atau menerapkan ide-ide para peserta didik agar mereka mampu memahami dan memaknai pembelajaran dengan lebih cepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi bisa digarisbawahi bahwasannya prinsip pendekatan konstruktivisme yaitu tidak hanya dalam memberikan pengetahuan, namun guru juga harus memberi kemudahan kepada peserta didik dalam menemukan dan menerapkan ide-ide peserta didik. Baik, cukup sekian, terima kasih. Akan melanjutkan contoh soal yang kedua.
penggunaan peragam manik-manik. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi permasalahan mempraktekkan penjumlahan bilangan bulat negatif 2 ditambah 3 dan negatif 3 ditambah negatif 2. Soal pertama diselesaikan dengan mengambil 2 manik-manik hitam dan 3 manik-manik putih. Keduanya dipasangkan mendapat sisa 1 manik-manik putih, berarti hasilnya adalah positif 1. Kedua, dipraktekkan dengan mengambil 3 manik-manik hitam, kemudian mengambil 2 manik-manik hitam lagi, sehingga mendapat 5 manik-manik hitam, berarti hasilnya adalah negatif 5. Pada saat mempraktekkan soal 1 sampai dengan 4, kelompok ini mengambil 1 manik-manik putih, kemudian langsung mengambil 4 manik-manik hitam. Hal ini sudah sesuai dengan konsep awal bahwa warna putih menunjukkan positif dan warna hitam menunjukkan negatif. Namun ketika kelompok ini menghadap soal 1-3, mereka mengalami kesulitan. Kemudian dosen memberikan pengarahan bahwa ketika tanda minusnya double, mahasiswa harus mencoba membandingkan dengan soal 1-3. Kemudian mereka mempraktekkan dengan memilih 1 manik-manik putih dan 3 manik-manik. Soal pertama diselesaikan dengan mengambil 2 manik-manik hitam. Apa arti tanda minus lagi pada soal 1-3? Dosen bertanya pada mahasiswa. Ketika mereka menjawab lawan, maka dosen mengarahkan untuk mengambil lawan dari 3 manik-manik hitam, yaitu 3 manik-manik putih. Berarti yang diperoleh adalah 4 manik-manik putih, yaitu melambangkan positif. Pada proses praktek menggunakan manik-manik ini, mahasiswa melakukannya sendiri, menyelesaikan soal cara mereka sendiri. Hanya ketika mengalami kesulitan, mereka bertanya kepada dosen. Proses ini sudah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme, karena tidak semua jawaban akhir dosen yang menentukan, tetapi mahasiswalah yang dominan menyusun cara untuk mencari penyelesaian suatu permasalahan. Ketika mahasiswa mengalami kesulitan, dosen pun tidak langsung memberi jawaban akhir, tetapi memberikan pertanyaan yang mengarahkan pada cara menjawab. Inilah implementasi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, presentasi via online mengenai bagaimana soal pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dari presentasi tadi, apabila ada kurang lebihnya, dari kami satu kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk tetap semangat, untuk belajar di rumah, untuk untuk menanggulangi untuk dari proses pembelajaran via online ini yang memang menurut saya itu kurang efektif. Cukup sekian saja, dan untuk Bu dosen, Bu Hani, kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah membimbing kami semua, yang telah sabar, dan untuk teman-teman dan kami ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasinya mengikuti presentasi online ini dengan khidmat, dengan baik, seperti itu. Jadi ya, untuk teman-teman tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap minimalisir kegiatan di luar rumah. Ya, dari saya dan perwakilan kelompok, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.